Hai, Ibu, Li Xiao. Jangan kira aku tidak tahu kamu bersembunyi di mana. Suamimu sudah kembali ke negara ini. Segera kembali dan nikahi dia sekarang juga. Li Xiao, apa yang kamu lakukan? Turun sekarang juga. Ibu, lepaskan saja harapan itu. Aku tidak akan menikah untuk sekadar hubungan keluarga. Anakku, kenapa kamu begitu keras kepala? Perkawinan dengan keluarga Lu sudah ditentukan oleh kakekmu. Setelah melihat foto Xiao Lu, kalian berdua sangat cocok. Siapa saja yang mau menikahinya? Aku tidak mau. Kalau kamu berani keluar dari rumah ini, aku akan memblokir semua kartu bankmu. Dengarkan nasihat ibu. Lu Jingyuan adalah anak yang baik. Oh tidak. Rambut palsuku hilang. Xiao Xiao, dengarkan ibu. Tidak peduli siapa dia, itu tidak akan mengubah keputusanku. Jangan pergi. Wang Xiao, apakah kamu sedang mendengarkan aku bicara? Sedang mendengar. Tapi tetap saja jawabannya sama. Tidak akan menikahi siapapun selain pria yang aku cintai. Walaupun kamu lari ke ujung dunia, aku akan mengejarmu kembali. Ibu, bos baruku mulai hari ini. Aku harus kerja dulu. Selamat tinggal. Dengan begini, tidak ada yang bisa mengenalku. Baik, aku mengerti. Orang yang memberi obat kemarin sudah ku-handle. Hei, selama ini, tidak pernah ada yang bisa mendekatimu. Wanita itu kemarin siapa sebenarnya? Malam ini kamu harus tanggung jawab. Hei, kamu serius? Iya. Lalu, bagaimana dengan yang di rumahmu? Mendaftarkan nikah tanpa tahu, itu hanya keinginan orang tua saja. Aku tidak pernah setuju. Pergi ke perusahaan lu. Hai, Lin Zhu, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Hari ini kamu tambah ganteng. Selamat pagi. Ah. Oh, baby. Lin, asisten. Apakah aku cantik? Cepat, cepat. Tuan Lu datang. Semua ikut aku ke bawah menyambut. Om, selamat pagi. Sepertinya pernah ketemu di mana saja. Kamu siapa? Asisten Lulu. Posisi ini hanya milikku. Hehehe ah. Selesai, selesai. Tuan Lu, jangan bicara lagi. Hari ini aku pasti mati. Tuan Lu, sepatumu kotor. Aku bantu bersihkan. Minum obat. Sekarang lebih baik, lebih bersinar. Terima kasih. Sama-sama. Kurus seperti perempuan, tapi mata elahnya bagus. Anda bercanda. Wakil Presdir paling benci orang yang main belakang. Kamu ke bagian personalia untuk resign. Aku salah, Tuan. Mohon beri kesempatan lagi. Saya tidak akan lagi. Mohon beri kesempatan lagi. Pantas saja. Karena kamu selalu menganiaya Ling Xiao. Kamu selalu menganiaya Ling Xiao. Pukul mati kamu. Tunggu. Kabarnya kamu sudah kembali. Iya, baru kembali. Baru-baru ini urusan perusahaan sibuk. Mungkin sementara tidak punya waktu pulang melihatmu. Hei,
Aku ini orang tua, lihat atau tidak masalah. Tapi karena kamu sudah kembali, waktunya kamu bertemu istri kamu. Soal perasaan, jangan ikut campur. Kamu tidak tahu berterima kasih. Ini semua untuk siapa sih? Aku katakan padamu, Lu Jingyuan. Sepanjang hidupku, hanya Lin Xiao yang aku anggap menantu. Tuan Lu, selamat siang. Aku Lin Xiao. Apakah Anda asisten barunya? Kakek memberi saya seorang pria. Tidak mungkin dia lakukan hal itu. Tuan Lu. Tuan, apa nama dia tadi? Menantu saya, istri kamu. Dia bernama Lin Xiao. Rasanya sangat familiar. Apakah pernah ketemu saya? Kalau kamu sadar, kakek sangat senang. Nanti aku beri nomornya padamu. Kakek, aku sudah punya info. Aku akan bicara langsung sana. Selesai. Kamu brengsek. Ah, Tuan Lu. Sepatumu kotor. Aku bantu bersihkan. Ganti asisten saya. Apakah kamu ingin dengar? Dia adalah Ling Xiao. Di perusahaan Lu, kemampuannya sangat kuat. Dan dia juga populer. Adalah pilihan terbaik sekarang. Tuan Lu. Karena keluarga memblokir kartu bank, aku hampir bangkrut. Pekerjaan dengan gaji 50.000 sebulan ini tidak boleh hilang. Baiklah, ambil dia saja. Terima kasih, Tuan Lu. Aku tidak akan mengecewakan. Bantu saya buat surat cerai. Aku ingin cerai. Tuan Lu, Anda sudah menikah. Ada masalah? Tidak, tidak ada masalah. Ingat, semakin cepat semakin baik. Baik. Tuan Lu, nama istri Anda siapa? Dia bernama. Kakak, malam ini harus datang. Di klub malam, aku siapkan kejutan untukmu. Ayo, minum satu. HMPH, Kisau. Aku suapin kamu. Teman-teman, ini pesta sambutan untukmu. Cukup keren kan? Xiao, di sini. Xiao, kemarin kamu kemana? Kok pergi duluan? Tidak bilang apa-apa. Kemarin terlalu capek, jadi pulang istirahat dulu. Tidak benar nih. Kamu biasanya lebih tahan dari elang. Kok tiba-tiba? Kamu coba ini, enak banget. Apa? Berita aku kembali itu dari kamu bocorkan ke? Besok kembalikan mobilnya. Ah, baik, kakak, kamu tahu. Sejak kecil aku takut sama kakek Lu. Dia tanya, aku mana berani tidak bilang, pergi. Lagi pula kamu sudah mulai. Di klub malam ini banyak wanita cantik. Lihat itu. Ada yang cantik banget. Dia. Ayo, aku pergi. Mari. Aku pergi. Besok harus kerja. Aku pergi. Kamu pergi saja. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Aku pergi. Berikan jalan. Jangan dorong. Ayo. Ah, Maaf, Tuan. Maaf. Maaf. kamu mundur. Aku ingin kamu. Kakak, apa yang terjadi? Sepertinya aku lihat wanita itu kemarin.
Tuan Lu, aku salah. Beri kesempatan lagi. Pergi. Pergi, Tuan Lu. Aku akan belajar. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Apa ini? Pagi ini asisten perempuan baru godain presidir dan dipecat. Tidak tahu bagian personalia salah apa. Berani rekrut asisten perempuan untuk Tuan Lu. Mengapa tidak boleh asisten perempuan? Song bilang. Yang dekat Tuan Lu biasanya wanita yang tidak baik. Ingin naik jabatan lewat dia. Kalau ketahuan, langsung diblokir. Ling Xiao, masuk. Selesai. Aku tidak ketahuan kan? Tuan Lu, maaf, aku salah. Dengarkan penjelasanku. Oh, bukan. Dengarkan penjelasanku. Apa yang salah? Apa yang kamu bicarakan? Kamu panggil aku karena ingin aku selidiki. Dia di foto muncul di klub malam kemarin. Oh, soal itu. Kalau tidak. Atau ada yang kamu sembunyikan dari aku? Ah, mana mungkin. Ini. Kamu kenal? Tidak. Hanya dari belakang. Kelihatan seperti wanita cantik. Tuan Lu, selera Anda bagus. Pakaian ini mirip dengan milikku. Mirip apa? Besok pagi aku ingin lihat datanya. Ada masalah? Tidak ada. Bagus. Iya, surat cerai sudah siap. Hampir selesai. Pengacara akan periksa akhir. Tuan Lu, tenang. Tidak akan tunda proses cerai Anda. Untung aku pintar. Biarkan pengacara kosongkan nama istri dulu. Pastilah Bapak Lu juga tidak ingin orang lain tahu privasinya. Tunggu sebentar. Apalagi yang harus dilakukan Bapak Lu? Apakah kamu kemarin malam pergi ke bar malam? Apakah dia sudah mengetahuinya? Bapak Lu sendiri sangat mencintai pekerjaannya. Menjaga diri dengan baik. Tidak pernah pergi ke bar. Aku merasa kamu sangat tegang. Yumai. Bapak Lu, jangan-jangan Anda menyukai pria. Ngomong apa sih? Rambut kamu kenapa sih? Pria itu. Banyak hal seperti itu. Semua botak. Bapak Lu, jangan-jangan Anda menertawakan saya. Hanya kamu ini. Harus menjaga diri. Oh shit. Halo, Mama, jangan kira kamu bersembunyi di Donglin aku tidak bisa menemukanmu. Besok aku sudah janji dengan kakek Gu untuk makan bersama. Sempatnya suami kamu juga di Donglin. Kalian berdua manfaatkan kesempatan ini untuk bertemu. Dia juga ada. Memang kalian berdua punya takdir. Takdir sial mungkin. Makan tidak perlu. Mama, kalau kamu suka mengatur pernikahan orang, mending kamu bantu saya mengurus surat cerai juga. Alamatnya aku sudah kirim ke kamu. Besok ingat berpakaian cantik. Kalau kamu tidak datang, aku pasang iklan di seluruh kota untuk mencarimu. Mama. Tuan Lin, ini rekaman CCTV bar kemarin malam. Terima kasih. Model rambut, pakaian, tubuh. Apakah itu? Bosmu, orang yang dicarinya benar-benar saya. Kamu bilang Lu Jingyuan. Dia mencari saya untuk apa? Bos kamu, jangan-jangan diam-diam mencintai kamu. Dia mencintai saya. Bagaimana mungkin? Bos saya sudah punya istri. Walaupun hampir bercerai. Tapi Bapak Lu kelihatan tidak seperti orang yang main-main. Xiao Qiao, kamu harus menjauh dari orang seperti dia yang munafik. Jauh-jauh agar tidak ditipu harta dan hati. Ngomong apa sih? Di perusahaan. Aku ini seorang pria. Di sini. Apakah ada alasan yang aku tidak tahu? Jangan dipikirkan. Nanti tanyakan saja ke bos kamu. Bibi Xiao Xiao menelepon saya. Baiklah. Kamu pengkhianat. Aku bilang juga, bagaimana mungkin Mama menemukanku?
Jangan-jangan kamu juga memberi alamatku padanya. Tidak, 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 itu tidak. Berarti kamu masih punya hati nurani. Kalau rindu, tidak perlu, tidur saja. Jangan terburu-buru. Aku rasa ada benarnya apa yang dikatakan Bibi. Kamu pihak mana sih? Aku mendukung kamu bercerai. Tapi, kalian setidaknya bertemu dan bicarakan dengan jelas. Akhirnya, kamu juga tidak ingin dua keluarga bertengkar habis-habisan kan? HMPH. Anak nakal, hari ini aku mengatur pertemuan dengan istri kamu. Kalau kamu berani tidak datang. Setelah ini, aku anggap tidak punya anak tidak saleh seperti kamu. Kakek, saya akan hadir tepat waktu. Bapak Lu, apakah video CCTV sudah didapatkan? Bagaimana dengan datanya? Orang dengan bayang belakang serupa terlalu banyak hari itu. Saya masih sedang menyaring. Tidak perlu video CCTV. Berikan saja pengawasan saya. Pengawasan. Katanya video CCTV rusak. Perbaiki, segera perbaiki. Saya sudah mengaturnya. Tapi Bapak Lu, Anda mencari wanita di foto itu untuk apa? Apakah kalian pernah bertemu? Lebih dari itu. Apa? Lebih dari bertemu. Masih tidur bersama. Mama, aku sedang bekerja. Ingatkan kamu sekali lagi. Pertemuan hari ini jangan lupa. Aku tutup telepon. Bapak Lu, apa yang Anda katakan tadi? Lupakan saja. Tunggu beberapa hari lagi. Berikan saya surat cerai. Bapak Lu, apa yang Anda katakan tadi? Saya tidak mendengar dengan jelas. Kalau kalian apa? Asisten Lin, sepertinya kamu sangat tertarik dengan kehidupan pribadi saya. Iya, tidak. Saya sekarang pergi ambil surat cerai. Bapak Lu. Bagus sekali. Terima kasih Bapak Lu. Saya ada urusan di rumah. Bisakah saya izin sore ini? Pergi saja. Semoga perceraian Bapak Lu dan istri lancar. Apapun caranya. Ini kan perceraian. Pakaian apa saja sama saja. Xiao-Xiao biasanya punya pandangan waktu yang baik. Mungkin ada yang menahannya. Tidak apa-apa. Biarkan anaknya pelan-pelan. Menjadi gadis tomboy juga bagus. Agar tidak disukai suami flash mariage saya. Jadi repot. 1199. Itulah tempatnya. Kenapa kamu? Kenapa kamu? Asisten khusus Song. Kenapa kamu? Maaf, saya salah jalan. Selamat. Apakah Anda ingin pesan makanan? Tunggu dulu. Baik. Ya, saya keluar sebentar. Baik. Halo, nomor yang Anda hubungi. Xiao-Xiao sedang apa sih? Angkat telepon. It is home. Yun Xiao, bangun. Seorang pria besar kenapa begitu hina? Dokter, tolong periksa dia. Dia pingsan. Lepaskan pakaiannya. Baik. Lepaskan pakaiannya. Baik. Halo,
Gu Jinyue, apa yang kamu lakukan? Kamu gila. Kenapa melepas pakaian saya? Kamu peragu. Kamu sakit ya? Dokter yang suruh. Lagi pula, kamu seorang pria besar. Melepas baju bagaimana? Ah, lupa soal pakaian pria ini. Bapak Lu, jangan-jangan Anda menyukai pria. Apa omong kosong ini? Kamu pingsan. Saya baik hati mengantar kamu ke rumah sakit. Kamu malah memukul saya. Saya tadi pusing. Maaf Bapak Lu, saya minta maaf. Saya tidak menerima. Saat memukul saya tadi, kamu sangat sombong kan? Sekarang mau pergi. Katakan saya peragu. Kita sama-sama pria. Bagaimana saya peragu? Atau... Ah, Bapak Lu, Anda tampan dan gagah, ganteng luar biasa. Bagaimana mungkin peragu? Saya tadi mimpi tentang seorang wanita nakal. Dia ingin memperkosaku. Anda orang besar, lupakan saja. Ampuni saya. Ampuni kamu, tapi satu tamparan ini tidak gratis. Maka kamu juga tampar saya. Tenangkan diri. Lupakan, tunggu kamu sembuh. Kamu sendiri tampar diri, sampai saya puas. Dokter, periksa dia. Apakah kamu pernah pingsan sebelumnya? Tidak. Tubuh saya selalu sehat. Tidak pernah mengalami hal seperti ini. Dokter, saya masih muda. Jangan-jangan saya kena penyakit berat. Diam, bising. Kamu tidak perlu khawatir. Saya akan periksa nadimu dengan baik. Jangan-jangan apa yang saya katakan benar. Bagaimana bisa begini? Dokter, dia sakit apa? Tidak apa-apa. Saya bisa tahan. Dia tidak sakit. Dia hamil. Ah. Hamil. Dia hamil. Ah. Hamil. Dokter, periksa lagi. Laki atau perempuan, mungkin kembar. Dia seorang pria hamil. Saya sudah memeriksa 3 kali. Memang ada denyut nadi kehamilan. Saya hamil. Pria itu, jangan sampai saya temukan. Kamu hamil. Saya seharusnya. Kamu juga gila ya? Dokter, lihat dengan jelas. Dia seorang pria besar. Bagaimana mungkin hamil? Ya, Bapak Lu benar. Saya seorang pria. Bagaimana mungkin hamil? Atau saya beri lagi. Saya periksa lagi untukmu. Tidak perlu. Tidak perlu. Dokter bodoh. Tidak apa-apa. Hanya kaget. Adik, sebenarnya mungkin kamu adalah seorang perempuan. Kamu yang perempuan. Seluruh keluargamu adalah perempuan. Ah. Tuhan, tak pernah kuduga. Aku Bapak Liu sudah berobat seumur hidup. Saat tua, aku malah mendiagnosa pria punya tanda kehamilan. Aku malu kepada Tuhan. Aku malu kepada ajaran guru saya. Haha. Sekarang siapa saja bisa buka klinik medis. Begini terus, pasti ada masalah. Bapak Lu, Anda mau apa? Perintahkan orang tutup klinik ini. Tunggu, jangan. Manusia bukan santo. Siapa yang tak pernah salah? Salah kecil saja, tak usah sampai begitu. Dia tak salah. Memang itu tanda kehamilan. Ayo, aku bawa kamu ke rumah sakit lain. Tidak usah. Lihat aku baik-baik saja. Aku tak ada apa-apa. Bapak sibuk saja. Baiklah. Oh iya, kamu ke restoran untuk apa? Bertemu suami. Aku menerima telepon. Mulut sialan. Anak nakal, kamu ini pergi sebentar saja. Ini seperti pergi ke luar negeri berapa lama? Kembalilah sekarang juga. Ibu, Nona Lin,
Kamu berani menghindariku. Bapak Lu sudah tua, masih sibuk untuk urusan pernikahanmu. Apa hatimu tak merasa bersalah? Jangan cari alasan. Kembalilah sekarang. Ya, aku kembali segera. Aku kembali ke restoran. Bertepatan. Aku juga kembali ke restoran. Aku kembali ke restoran. Bertepatan. Aku juga kembali ke restoran. Bapak Lu, apa maksud Anda? Anda bos, aku bos. Tentu Anda. Jadi, cepat ambil mobil. Oh, apa ini? Sedikit mual. Mungkin benar-benar hamil. Rem. Maaf, Bapak Lu. Anda baik-baik saja. Nona Lin, kamu mau bunuh saya? Bos, Anda tak punya SIM. Aku punya. Anda mau lihat? Oh, tunggu jangan. Bos, SIM saya. Ah, aduh. Bapak Lu. Ibu, bukan aku tak mau pergi. Bos tak izinkan aku pergi. Tuhan tolong, jangan, jangan. Ah, sepertinya aku menemukan pria malam itu. Pria brengsek itu Bapak Lu. Apa yang kamu katakan? Kamu tadi sedang menghina saya. Tidak, Anda salah dengar. Anda salah dengar. Apa situasi ini? Jangan lihat. Ke kantorku. Cepat. Ini sudah. Ah. Bagaimana bisa begini? Berikan ponselmu. Bapak Lu, aku meski karyawan Anda, tapi ponsel ini barang pribadi. Anda tak berhak lihat. Baiklah. Kita bicara. Kamu kerja tapi tak fokus. Main-main lihat video dewasa. Dan menghina bos di depan umum. Aku sebaiknya menghukum kamu bagaimana? Aku minta maaf. Aku hanya 1 menit saja. Potong gaji 1 bulan. Bapak Lu, 1 menit potong 1 bulan gaji. Terlalu kelewatan. Tidak potong juga boleh. Berikan ponselmu. Tidak. Tak boleh dia tahu perempuan malam itu aku. Ya, potong saja. 1 bulan gaji saja. Daripada potong, kamu tak mau aku lihat. Apa masalahku? Bapak Lu, ponselku rusak. Lupakan, gaji tak dipotong. Perempuan itu belum ketemu. Apa perempuan itu? Nona Lin, bagaimana kamu masuk ke perusahaan lu? Aku beri 1 minggu lagi. Jika tak temukan perempuan di foto, kamu juga tak usah datang. Bapak Lu, Anda suka anak-anak. Apa yang kamu tanyakan? Aku cuma tanya, jika perempuan malam itu hamil, Anda akan pilih apa? Jika perempuan malam itu hamil, Anda pilih apa? Bagaimana kamu tahu kejadian malam itu? Ini untuk kemudahan investigasi. Aku tanya Kisao.
Dia tak mungkin hamil. Mengapa? Ingin mati? Gosip bos masih saja dikejar. Jauhkan anjing tak berakal. Nona Su, Anda tak punya janji tak bisa masuk. Aku calon istri bos Anda. Siapa berani menghalangi? Jalan. Ayo, Su, aku keluar lihat. Kakak Jing Yuan, aku datang. Siapa kamu? Aku asisten Bapak Lu. Pergi, buatkan kopi untukku. Kamu datang untuk apa? Kakak Jing Yuan, lihat. Aku bawa apa untukmu? Aku masak sendiri. Mau coba? Coba satu suap saja. Aku masak lama. Kakak Jing Yuan, siapa yang tahan ini? Kakak Jing Yuan. Lihat, untuk masak untukmu. Tanganku luka, makan satu suap saja. Nona Su, tanpa izin saya. Tidak. Sejak Anda pergi ke luar negeri, aku lama tak jumpa. Aku ulangi, aku sudah menikah. Ah, tapi mau cerai juga. Panggil keamanan. Ayo. Baik, baik, sudah, aku pergi. Tak apa. Rasa ini benar-benar enak. Makan satu suap. Aku pergi. Ayo. Aku masak enak benar. Makan satu suap saja. Apa maksudmu? Maaf. Perutku tidak enak. Kamu perempuan. Robot. Siapa yang kamu hina? Kamu kan bukan ibu hamil. Lalu apa maksudmu? Makanan yang aku masak semengekang. Makanan sudah dingin. Aku tak ganggu lagi. Kamu cepat pergi. Kamu pintar. Dia hamil. Kamu. Barang busuk. Apa perut tak enak? Kamu sengaja. Pencuri. Kakak Jing Yuan. Nona Su main-main seperti putri besar. Kembali ke perusahaan Su. Dia asisten saya. Jika kamu berani lagi, jangan salahkan aku tak sopan. Dia menolongku. Tapi dia juga pria lain. Bagaimana ini? Kakak Jing Yuan. Dia hanya asistenmu. Apa harus kamu katakan begitu kasar padaku? Bawa barangmu keluar dari kantorku. Kakak Jing Yuan, kita sudah kenal lama. Apa tak lebih dari orang luar? Ah, jangan. Oh. Kamu tunggu saja. Apa aku harus minta maaf ke Nyonya? Tidak usah. Dia bukan nyonya. Bapak Lu tak hanya tidur dengan saya. Dia punya istri yang belum cerai. Sekarang malah ada Nona Su. Tak menyangka penampilannya bagus tapi ternyata pria brengsek. Aku cibir, apa matamu? Kamu berpaling, jangan muntah ke arahku. Kamu pria besar, tak mungkin benar-benar hamil. Perut tak enak. Mencium bau kotor langsung mual. Bau kotor. Makanan Nona Su memang tak enak. Aku katakan kamu. Ayahmu pria brengsek. Bayi, maafkan aku. Tak menyangka kamu suka rekam video. Apa rekam video? Kamu ngomong apa? Aku dengar. Malam nanti aku bantu kamu. Nona Lin, perempuan tadi benar-benar istri bos. Dia bilang mau bikin kamu susah. Apa urusan kamu dan Bapak Lu diketahui? Dia memukulimu. Berhenti. Berhenti. Apa kalian salah paham? Salah paham apa? Di video itu suara kamu kan? Iya, kalian dengar. Ah, tak apa. Apapun. Kami akan terus suka padamu. Bagi kami, kamu adalah penggemar setia Yan, bukan seperti yang kalian pikirkan. Ini kok jadi begini sih? Wah, aku hamil nih.
Wah wah. Nona Lin Xiao, kau hamil. Diam sebentar. Kakak, kau mau ketemu istri kau yang nikah mendadak kan? Aku juga harus lapor ke kakek lu. Siapa tahu dia tipe yang kau suka. Hanya perempuan untuk pernikahan saja. Aku tidak akan menyukainya. Maaf ya, baru saja tidak sengaja lagi. Wah, kau pertimbangkan dulu ya. Muntah sampai basah badanku. Aku pergi cuci dulu. Baiklah, pergi saja. Hati-hati ya. Akhirnya aku menemukanmu. Wanita tak setia, mengapa kau menghindariku? Siapa nama kau? Dia tidak mengenalku. Jangan bohong. Mengapa pagi itu kau pergi tanpa pamit? Kau sudah bilang aku wanita tak setia kan? Tidak boleh, kau harus bertanggung jawab padaku. Tolong, kau sudah menikah. Bagaimana kau tahu aku menikah? Lihat, aku coba jebak kau dan kau mengakui. Pria tak setia. Sudah menikah tapi masih godain aku. Lagi pula aku juga sudah menikah. Kau juga menikah. Iya. Sekarang kau bisa minggirkan. Aku dengannya hanya nikah palsu. Sekarang sedang proses cerai. Kita bisa teman dulu. Aku belum cerai. Tapi aku rasa kau tidak bahagia. Kita bisa jadi teman. Baik. Untung aku punya akun cadangan. Nama. Sia Mengsia. Aku Lu Jingyiwan. Jangan hindari aku lagi. Ah, baiklah. Aku pergi dulu ah. Aku baru cek. 3 bulan pertama kehamilan perlu ekstra hati-hati ah. Siapa dia sih? Dia tidak mungkin ayah anakmu kan? Diamlah kau. Iyalah dia. Dia yang hamil. Ayah anak ini adalah pria tak setia. Aku hamil. Ya, aku yang hamil. Kita ada urusan. Pergi dulu. Lihat apa sih? Orangnya sudah pergi jauh. 2 orang tadi agak familiar ya. Sepertinya pernah dilihat. Oh, aku ingat. Wanita top di bar malam itu. Ki. Aku peringatkan, jangan ganggu dia. Mengapa? Karena dia orang yang aku cari. Apa maksudnya dia? Kemana kau pergi? Pergi cerai. Lin Xiao, kita ini mengganggu sarang lebah ya. Lari secepat ini. Kau masih bilang. Tadi hampir mati karena kau. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengsia, aku sudah putuskan. Gugurkan saja. Mengsia, aku sudah putuskan. Gugurkan saja. Kok tiba-tiba begini? Bukannya mau cari ayah anak dulu. Kau kan baru ketemu. Benar-benar dia. Maka lebih baik anak ini dilahirkan. Gen yang sempurna seperti ini, turunkan ke anak. Sayang, kau lahirkan saja. Aku yang urus. Tapi urusannya rumit. Dengar aku dulu. Sakit sekali. Aku tidur dulu. Kau masak dulu ya. Wah, buat yang banyak yang bergizi untuk Nona Lin Xiao biar sehat. Tenang saja. Kau istirahat dulu ya. Tuan muda, nyonya sudah sampai.
Berapa satu porsi? Nona Lin Xiao. Bangun dulu minum kaldu ayam Nona Lin Xiao. Minum kaldu ayam. Minum selagi panas Punya kau bagus sekali. Mangsia. Baiklah, minum dulu. Makanan sebentar lagi siap Siapa nih malam-malam gini? Aku yang pergi. Maaf, ini rumah Nona Lin. Iya, kau siapa? Sayang, kancing bajaku tidak bisa dikancing. Bantu aku dong. Baik, segera. Aku istrinya. Mau cari dia buat pacaran. Gila. Tampaknya pacar barunya belum tahu. Dia sudah menikah. Siapa yang mengetuk? Dia bilang suami kau. Kau bilang sekarang penipu saja tidak paham situasi. Berani datang menipu. Suamiku. Dia datang buat apa? Kau benar-benar punya suami. Iya. Dia bilang datang buat bicara cerai. Cerai saja kok susah banget ya. Kakak. Sudah ketemu menantu. Sudah. Dia di mana? Kau ini anak nakal. Tidak tahu bahwa menantu biar kakek lihat. Dia selingkuh. Selingkuh. Nona Lin Xiao bukan tipe seperti itu. Mungkin ada salah paham di sini. Tidak ada salah paham. Aku lihat sendiri. Kali ini kau setuju atau tidak? Nikah ini aku putuskan. Awalnya pernikahan ini aku tidak setuju. Kakek kau yang paksa ambil surat nikah. Sekarang cerai? Bagus buat keduanya. Aku tidak percaya. Apapun kau percaya atau tidak. Ini sudah fakta. Setelah cerai, aku akan nikahi istri baru. Jangan kau repotkan diri. Aku punya foto Nona Su di sini. Kau lihat. Mungkin kau salah orang. Ai. Baik. Aku segera ke sana. Kakak, aku ada urusan. Aku pergi dulu. Lihat foto dulu sebelum pergi. Tidak usah. Apakah aku salah ya? Tuan, kau juga punya niat baik. Tapi yang penting Tuan muda suka. Ah, sudah saja. Anak cucu punya nasib sendiri. Biarkan saja. Ayo minum. Habiskan. Ayo, ayo. Selamat jalan. Ke sini. Jing Yuan, cuma kau yang kurang. Barang asli dari pelelangan. Cicipi. Kakak Jing Yuan. Siapa yang panggil dia? Bukan aku. Aku mana berani cari masalah. Kebetulan ketemu. Tahu kau mau datang. Aku sudah tidak marah padamu. Dengar wanita itu selingkuh darimu. Mau aku jahit mulutmu? Kau bilang saja, di dunia ini hanya aku. Nona Su Fei Fei, kau mau mati jangan tarik aku. Wah, jangan harap begini bisa lepas dari aku. Polisi, hanya aku Nona Su Fei Fei. Ling Xiao. Mulai sekarang pekerjaanmu digantikan aku. Kau bisa pergi.
Yun Xiao. Mulai sekarang pekerjaanmu digantikan aku. Kau bisa pergi. Nona Su. Ini mau gantikan Tuan Lu pecat aku. Baik. Ganti saja. Beri kompensasi. Kau pintar. Berapa? Tidak banyak. 1 miliar. 1 miliar. Kau mau rampok ya, Nona Su? Ini kan mau rebut posisi asisten presdir. Tidak mungkin 1 miliar saja tidak ada. Kau. Nona Lin Xiao. Sekarang aku perintah kau keluar. Maka tolong Nona Su bilang ke Tuan Lu. Aku ambil uang dan pergi. Lin Xiao. Aku belum selesai sama kau. Kakak Jing Yuan, asistenmu itu. Kau datang lagi. Kakek Lu yang suruh. Kau tidak boleh usir aku. Kakek pasti usil. Kakak Jing Yuan. Aku jadi asistenmu bagus kan? Aku punya asis. Dia sudah aku pecat. Kau sadar posisimu. Kau mau kerja di Lu Group boleh, tapi kalau kau ganggu aku, pergi saja. HMPH. Katanya dipecat. Kok tidak ada kelanjutannya? Tuan Lu. Nona Lin Xiao, kau pernah pacaran serius? Ada pacaran tidak serius. Aku cuma mau tahu, pria biasa-biasanya bagaimana ngejar perempuan. Aku tidak ngejar. Kau tidak mau ngejar aku kan? Jing Yuan. Dia tidak akan mengejarku, kan? Kamu bilang apa? Ya. Aku bilang Bapak Lu. Kamu ini benar-benar bertanya pada orang yang tepat. Ya, tapi Bapak Lu. Apakah yang kamu kejar itu gadis di foto itu? Wah, memang benar itu aku. Dia ini playboy yang tak tahu malu. Bapak Lu, kamu belum bercerai tapi sudah mengejar gadis lain. Ini benar-benar perilaku pria tak bertanggung jawab. Lin Xiao, aku tidak menyuruhmu datang untuk merusak suasana. Tapi harusnya boleh bilang yang sebenarnya. Itu perempuan itu yang duluan selingkuh. Kakek sudah setuju untuk tidak campur tangan. Keluarga Lin setuju, hanya soal waktu. Perceraian pasti terjadi. Sungguh malang. Tidak tahu suamiku yang nikah mendadak itu. Apakah juga selingkuh dan membuatku malu? Tidak usah bahas dia dulu. Kamu sore ini pergi. Bantu aku pilih hadiah yang disukai gadis. Bapak Lu, meskipun aku sangat simpati padamu, tapi kamu tidak boleh karena dendam pada istri, merusak gadis lain. Siapa bilang aku dendam? Tapi kamu masih punya Nona Su. Kamu dikelilingi banyak perempuan. Kamu bicara lagi. Satu kata lagi. Bonus tahunanmu aku potong abis. Ada waktu. Malam ini makan malam bersama. Wah, tidak mungkin dia serius. Bapak Lu, ini hadiah yang aku siapkan untukmu. Semoga kencanmu menyenangkan. Kamu ikut denganku. Aku tidak bisa pergi. Kalau pergi, siapa yang kencan denganmu? Aku tidak punya pengalaman kencan dengan gadis. Kalau kamu tidak pergi. Aku juga tidak punya. Ayo pergi. Datang cepat. Baik, aku datang. Kalau kita berdua mau menikah, apakah hasilnya akan berbeda? Ah, tidak usah bicara seperti itu. Wajahmu kenapa merah begitu? Di mobil terlalu panas, pasti AC-nya rusak. Ah, Bapak Lu, perutku sakit sekali. Hadiahnya kamu pegang dulu. Aku pergi dulu. Tunggu sebentar. Aku segera datang.
Aku beli hadiah kecil. Terima kasih. Kamu tidak suka. Tentu saja suka. Dibayar perusahaan. Pilih yang aku suka. Gelang merek ini. Tidak ada gadis yang bisa menolak. Bapak Lu pandai memilih hadiah. Melihatmu membuatku ingat bosku. Maaf, Bapak Lu. Nona Xia, apakah kamu punya saudara laki-laki atau perempuan? Tidak. Bapak Lu, kenapa kamu tanya begitu? Sepertinya hanya soal wajah saja. Nona Xia mirip dengan seseorang yang aku kenal. Tidak boleh bicara lebih lama, nanti pasti ketahuan. Makanan di restoran ini enak, apa yang kamu ingin makan? Aku tidak pilih-pilih, ikut kamu saja. Makanlah, memang enak. Kamu cepat coba. Kamu belum pernah makan di warung seperti ini, kan? Bapak Lu, aku mengundangmu kemari, hanya ingin bilang padamu, kita bukan dari dunia yang sama. Kamu lihat sendiri, baik lingkungan hidup maupun gaya belanja, kebiasaan makan. Kita sangat berbeda. Jadi, kita jangan hubungi lagi. Bukan seperti itu. Aku bisa mencoba terima. Benarkah? Kamu tidak tahu, aku hanya sedikit kecewa. Kalau tidak bisa makan, jangan paksa diri. Aku bisa. Aku ke toilet sebentar. Lin Xiao ini ngapain, kok belum datang? Ya, wih, Cantik, jangan pergi. 200.000? Malam ini ikut abang. Iya, ayo pergi, gadis pedas, aku suka. aduh, siapa yang menyentuhku? Pelacur. Berani memukulku. Lihat, aku tidak akan biarkan kamu. Makan. Aduh, apa kamu baik-baik saja? Siapa kamu? Berani campuri urusanku. Dia pacarku, cepat pergi. Apakah aku perlu panggil polisi? Terima kasih. Kamu terluka. Beberapa hari ini perhatikan luka itu. Jangan kena air. Baik, Sudah malam. Kamu tinggal di mana? Biarkan aku antar pulang. tidak usah. Aku tinggal di kompleks ini. Katanya tidak mau menikahi siapapun. Aku ingin tahu apa. Mereka bagaimana bisa orang yang sama. Apa? Tidak apa-apa. Itu. Aku pulang dulu. Sampai jumpa. Hei, apa yang kamu lakukan? Membuatku melayang seperti itu.
Aduh, Li Xiao, Li Xiao. Apakah kamu benar-benar menyukainya? Pergi atau tidak? Ling Xiao. Waktu kerja. Kamu tidak bekerja dengan baik. Ngapain di sini? Kamu datang tepat waktu. Kopi untukmu. Lin Xiao ini. Kamu pintar. Kakak Jing Yuan memanggilmu. kemarin malam kamu pergi kemana? Aduh. Perutku sakit parah. Jadi aku pulang lebih dulu. Kamu, sebagai asistenku, tanpa izin, berani pergi seenaknya. Bapak Lu, kamu baik-baik saja. Kalau sudah, aku pulang dulu. Terima kasih. Kamu terluka. Beberapa hari ini perhatikan luka itu. Jangan kena air. Luka ini. Luka ini. Apa yang terjadi? Baru saja tergores pisau craft. Su Feifei bisa membuktikan. Apa yang kamu mau? Bukannya kamu ingin gantikan aku jadi asisten Bapak Lu. Kalau kamu mau bantu aku segera mengundurkan diri. Benar kalau ketahuan Lu Jingyuan aku berpura-pura laki-laki. Bohong padanya. Aku benar-benar selesai. Kakak Jingyuan, aku bisa membuktikan. Dia sendiri yang tergelincir. Aku lihat sendiri. Kalau kalian hubungan sudah begitu baik. Siapa bilang aku baik dengan dia? Sudah, kalian keluar. Bapak Lu, aku ingin mengundurkan diri. Kamu mau mundur? Ya, Aku rasa, aku tidak bisa kerjakan tugas yang Bapak Lu berikan, jadi ingin mundur. aku tidak setuju. Kalau kamu pergi, siapa yang kerjakan untukku? Kakak Jing Yuan, aku jadi asistenmu. Bagaimana, kamu pecat dia? Diam. Kakak Jing Yuan. Apa yang dia bisa, aku juga bisa. Apa yang dia tidak bisa, aku juga bisa. Aduh, Baru saja aku tidak kontrol emosi. Menakutimu. Aku minta maaf padamu. Lu Jing Yuan minta maaf padaku. Tapi Bapak Lu, aku tetap ingin mundur. Lin Xiao, jangan buat aku ulangi lagi. Apakah Nona Lin Xia? Ya, Anda. Janji operasi aborsi sore ini, ingat datang tepat waktu. Apakah kamu sakit? Aku tadi seperti mendengar soal operasi. Apakah karena kamu sakit, jadi ingin mundur? Bapak Lu, kalau seorang perempuan tiba-tiba bilang padamu dia hamil, apakah kamu ingin anak itu? Apakah kamu pacaran? Pacarmu hamil. Bapak Lu, jawab aku, ini penting. Aku tentu tidak. Karena tidak akan ada anak. Setiap orang berbeda, tidak bisa satu orang. Presdir, surat perceraianmu telah disetujui. Ya, dia punya istri. Meskipun dia bilang mau cerai. Bapak Lu, aku ingin izin setengah hari sore ini. Lin Xiao, apa yang terjadi? Lin Xiao.
Dasar Lin Xiao, berani main-main dengan aku. Aku sekarang pergi bilang pada kakak Jing Yuan, kamu barusan bohong padanya. Halo, Ibu, Linsia. Meskipun kamu tidak suka pernikahan yang aku atur, kamu juga tidak boleh selingkuh. Tapi kamu melakukannya. Bagaimana aku bisa menghadapimu setelah ini? Kakek Lu, wajah keluarga kita sudah kamu buat malu semuanya. Ibu, apa yang kamu maksud dengan outrek itu? Kamu sedang bicara apa? Suamimu sudah melihatnya sendiri. Ah, sudahlah, aku tak bisa mengurusmu lagi. Aku akan kirimkan sertifikat pernikahanmu. Nanti aku kirim nomornya ke ponselmu. Kalian cari waktu untuk mengurus cerai. Ya, Mama. Tunggu sampai urusan anak selesai dulu. Bapak Lu. Jika seorang wanita tiba-tiba bilang dia hamil, apakah kamu ingin anak itu? Halo, nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Silakan coba lagi nanti. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Silakan coba lagi nanti. Bapak Lu, jawab aku. Ini penting. Aku tentu saja tidak. Aku jelas menyukai. Apakah hanya karena mereka mirip? Kakak Jing Yuan, aku bilang sama kamu. Ling Xiao meskipun Ling Xiao bukan aku. Ah, kakak King Yuan, kamu mau keluar? Kemana? Aku ikut. Jangan pergi. Ah, aku ini salah apa sih? Semua memberi muka masam. Xiao Xiao, di sini. Itu bukan sahabat Xiameng. Mengapa dia bersama Lin Xiao? Apakah apa? Xiao Xiao, apakah kamu dengar seseorang panggil aku? Biarkan aku bersandar di bahumu. Sebenarnya itu satu. Mengapa kamu tidak angkat? Ibuku sudah setuju aku cerai. Itu bagus sekali. Setelah kamu cerai dengan Lu Jingyuan, kamu bisa langsung punya anak ini. Tapi, Bapak Lu, jika seorang wanita tiba-tiba bilang dia hamil, apakah kamu ingin anak itu? Lin Xiao, apakah kamu sedang pacaran? Pacarmu hamil. Bapak Lu, jawab aku. Ini penting. Aku tentu saja tidak. Dia tidak mau. Brengsek. Angkat celana lalu lari. Lain kali, nenek pasti bikin dia tak bisa punya anak lagi. Sudah malam. Kamu tinggal di mana? Aku antar kamu pulang. Tidak usah. Aku tinggal di kompleks ini. Apakah dia orang yang kusukai? Kamu terluka. Luka ini. Ses. Xiao Xiao. Apakah kamu sudah yakin? Masih ada waktu untuk menyesal.
Tunggu. Ayo, bagian kandungan di sana. Uh, Kakak. Kamu datang lihat aku, kan? Bagaimana kamu tahu aku di rumah sakit, bukan? Sakit hati sekali. Adik, aku sudah hampir jadi cacat. Kamu tak peduli sama sekali. Benar cacat. aduh, sakit. Aku mau tanya sesuatu. Wanita hamil biasanya ke bagian mana? Bagian kandungan lah. Ai, September, kenapa kamu tanya begini? Siapa yang ke rumah sakit? Tunggu. Aku punya sesuatu untukmu. Lin Shen sudah kembali ke negara. Aku disuruh beri ini untukmu. Dia bilang, tubuhmu sudah pulih, bisa menikah dan punya anak normal. Dia tak mungkin hamil. tenang saja. Aku tunggu di luar. Siapa yang Lin Xiao? Kamu benar. Anak ini di perutku. Aku yang memutuskan dia tetap atau tidak, bukan laki-laki brengsek yang cuma beri sperma. Bagus sekali. Jadi sepakat, anak ini. Ibu baptisnya harus aku. Nanti aku beri. Ya, sepakat. Benar-benar dia. Dia Lin Xiao. Sementara lupa. Ayo pergi. Tapi mengapa dia berpura-pura jadi laki-laki? Dia jelas tahu itu aku. Apakah dia benar-benar tak menyukaiku sama sekali? Halo, Anda hubungi. Halo, Anda hubungi. Bapak Lu, Lin Xiao hari ini izin. Tidak dengar, dia tidak masuk kerja hari ini. Segera hubungi dia, tanyakan apa yang terjadi. Baik, press dear. Ah. Siapa sih? Pagi-pagi sudah ribut. Asisten Song. Yin Xiao, apakah kamu ada urusan hari ini? Mengapa tidak masuk kerja? Aku sudah resign. Resign ya. Aku sudah kirim surat resign ke email Bapak Lu. Lin Xiao, aku belum setuju. Lu Jinyu. Kerja bagus. Mengapa resign? Bapak Lu, kamu tanya aku. Aku tak peduli caramu. Hari ini harus temukan Lin Xiao. Bapak Lu. Jika tidak, kamu pergi ke Antartika atau Arktik. Cari siapa? Ibu, mengapa kamu datang? Aku bawa sertifikat pernikahanmu. Ibu, apa maksudnya? Ambil tapi tak beri aku. Aku tak keberatan cerai, tapi aku punya syarat. Syarat apa?
Ikut aku lihat suamimu. Minta maaf langsung padanya. Aku tidak. Aku tak salah. Lagi pula, pernikahan sudah mau berakhir. Lebih baik tak jumpa. Tidak mau, ya. Maka tunggu saja di sini. Ibu. Ayo, aku pergi. Ibu, tunggu sebentar. Aku ganti baju dulu. Akhirnya, ada jodoh tapi tak ditakdirkan. Semoga kamu tak menyesal nanti. Bagus, ayo pergi. Masukkan aku. Xiao, nanti jumpa suamimu. Bersikap baik-baik. Lagi pula, kita yang salah duluan. Ya, aku tahu. Aku sudah bosan dengar. Aku ini demi siapa? Kapan kamu suka makan asam? Makan jeruk sebanyak ini. Ibu, aku ke toilet sebentar. Tak boleh biarkan ibu tahu aku hamil. Tuan Hui, aku sudah sampai. Asisten Song. 1 miliar denda kontrak. Itu kata dia. Aku tahu. Aku segera kembali. Lagi-lagi. Semoga kamu punya 8 anak laki-laki. Jangan-jangan. Itu cuma lelucon. Satu saja sudah cukup. Di tempat itu kemarin. Pasti Li Jiang. Kapan kamu resign? Aku sudah ajukan. Dan ini. Kamu taruh di mana? Lihat apa? Lihat lagi. Aku cabut matamu. Orang miskin seperti kamu. Jauhkan diri. Apakah keluargamu kaya? Ya. Bantu bayarkan dendaku. Aku segera pergi. Lagi-lagi 1 miliar. Kamu merampok uang. Tak bayar. Ini presdir suruh aku bawa untukmu. Untukku. Tidak jelas. Bapak lu beli sendiri untukmu. Buka lihat. Terima kasih. Aku belum pernah dapat hadiah dari kakak King Yuan. Mengapa dia dapat? Kalung berlian. Kamu laki-laki. Dia beri kalung berlian apa? Apa kalung berlian? Ya, bicara apa? Beri aku kalung apa? Apakah Lu Jingchen tahu aku perempuan? Bagaimana? Apa yang terjadi padanya? Dari penampakan Lin asisten tadi, seperti mual hamil. Aku juga rasa. Jika bukan karena dia laki-laki, aku sangka dia hamil. Apakah dia perempuan? Mungkin. Jika dia perempuan, Bapak Lu mungkin tak biarkan dia dekat. Benar. Menjadi perempuan terlalu sulit. Lebih baik di kehidupan selanjutnya jadi laki-laki. Lin Xiao, kamu memang perempuan. Lin Xiao, kamu memang perempuan. Apa maksudmu? Aku adalah. Kamu perempuan. Oh ya 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 ya. Ya ya ya. Ya 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 ya. Kalungnya sudah kamu terima. Pak Lu, kamu yang mengirimkan kalung ini untukku. Apa artinya ini? Itu gelang yang kamu bantu pilihkan untukku waktu lalu. Aku anggap ini sebagai hadiah untukmu. Siapa dia sebenarnya untukmu? Orang yang kusukai. Bagaimana dengan Soumu? Begitukah caramu menyukai seseorang?
Ye Qiu, Ye Qiu. Kamu sedang tidak mood ya? Tidak apa-apa. Aku pergi bekerja dulu. Ya sudah, tolong ibu beritahu Lin Xiao. 3 hari lagi kita bertemu di kantor catatan sipil. Jadi, apa ini? Aku sudah janji sama kamu, bukankah hanya 1 miliar? Selama kamu pergi, aku bisa bantu bayarin. Su Fei Fei, ini 1 miliar loh, bukan 100.000. Kamu setuju begitu saja? Kamu juga tahu ini bukan jumlah kecil. Jadi aku butuh kamu bantu selesaikan rencana ini. Sebagai imbalan. Begitu saja. Ini kan tugas pertama yang diberikan kakak Jing Yuan. Harus selesai malam ini. Su Fei Fei, untuk seorang pria, rela habiskan 1 miliar. Pantaskah? Kamu ngerti apa? Impian terbesarku seumur hidup adalah menikahi kakak Jing Yuan. Bukannya cuma 1 miliar, bahkan 10 miliar pun aku rela. Baiklah, aku setuju. Ha, Haha, siapa itu? Lepaskan, lepaskan. Siapa kamu? Kamu bukan orang dari grup Lu. Bagaimana kamu bisa masuk? aku datang menunggu kamu. Ah, aku ini pria. Kamu pergi. Kalau kamu tidak pergi, Aku panggil Satpam Yes. Belum pernah ketemu yang sekeras ini. Su Fei Fei. Semua ini pasti direncanakan olehmu. Mengapa kamu tidak paham? Lin Xiao, kamu berpura-pura jadi pria dan tinggal di samping kakak Jing Yuan. Benar-benar rencana yang bagus. Aku sudah tahu semuanya. Sayangnya, kamu bertemu aku. Rencana licikmu akan gagal. Su Fei Fei, aku sudah akan pergi dari perusahaan. Kamu tidak perlu anggap aku sebagai musuh lagi. Ah, ha. Baru menarik begini. Memang seorang rubah licik. Ayo, Fei Fei. Kalau sekarang kamu lepaskan aku anggap ini tidak pernah terjadi. Lepaskan kamu. Biar kamu terus godain kakak Jing. Seberapa banyak aku harus bilang agar kamu percaya. Kamu tulis surat pernyataan, baru aku bisa tenang. Lepaskan. Lu Jingyuan hanya boleh milikku. Siapapun jangan coba-coba sentuh. Lepaskan. Bagaimana kau berani menciumku? Kamu sampah. Su Fei Fei, ini sudah melanggar hukum. Kamu tahu tidak? Segera bawa orangmu pergi dari sini. Di sini hanya kita bertiga. Walaupun kamu berteriak sekeras apapun, tidak ada yang bisa menolongmu. Ling Xiao, kamu menyerah saja. Kamu yakin sekali. Aku ingat grup Lu punya kamera pengawas di setiap departemen. Kamu tidak takut kalau urusan ini terbongkar? Lu Jingyuan menyalahkan dan menambah masalah untuk grup Su. Kamera pengawas perusahaan sudah aku matikan sejak beberapa bulan lalu. Kamu pikir kamu siapa? Jangan coba-coba menunda lagi. Kamu tidak bisa lari. Kamu tidak bisa kabur. Ah, lepaskan, 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 lepaskan. Wanita murahan. Bahkan pingsan pun masih menggoda pria. Masih bengong apa? Selesaikan secepatnya. Apakah kamu yakin Ling Xiao masih di kantor sekarang? Dia sedang buru-buru menyelesaikan rencana. Katanya sampai pukul 12. Rencana itu, aku tidak pernah suruh dia kerjakan rencana apapun. Itu aku juga tidak tahu. 1. Halo,
Nomor yang Anda hubungi sementara tidak bisa dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Selesai. Semuanya sudah selesai. Kamu sedang apa? Lepaskan. Lepaskan. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh. Lu Jiuyu. Semuanya salahmu. Semuanya salahmu. Maaf. Aku datang terlambat. Kakak Wen. Ling Xiao. Dia perempuan. Dia terus menipumu. Lalu, mengapa kamu masih menyimpannya di sampingmu? Karena aku menyukainya. Aku tidak percaya. Kalau kalah dari perempuan itu saja. Mengapa harus dia? Mengapa harus dia? Lu Jingyuan, di mana aku kalah darinya? Kamu tidak pantas dibandingkan dengan dia. Peristiwa malam ini, aku akan selidiki sampai tuntas. Kamu bohong. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Minum air dulu. Bagaimana kamu tahu? Waktu ke rumah sakit itu. Rumah sakit. Apakah soal kehamilanku juga dia tahu? Di mana sakit? Perut. Perut. Su Feifei tahu dari mana kalau Ling Xiao perempuan. Lalu dia menemui Tang Wei, mencoba menghancurkan Ling Xiao, merekam video. Tujuannya agar kamu membencinya. Serahkan bukti ke polisi. Tidak terima syarat apapun. Aku akan bikin mereka masuk penjara selamanya. Selain itu, tekan secara total keluarga Su. Perawat, bagaimana keadaannya? Dibawa ke sini tepat waktu. Jadi janinnya selamat. 3 bulan pertama masih rentan. Nanti jangan biarkan ibu hamil terkena stres lagi. Dia hamil. Kalau perempuan malam itu hamil. Bagaimana kamu pilih? Bagaimana kamu tahu soal malam itu? Ini kan untuk kemudahan investigasi. Aku tanya ke Kisao. Iya, kan kamu tidak tahu. Wah, pantas saja berdarah masuk rumah sakit. Tidak tahu juga bagaimana jadi suami orang. Anakku, anakku, Apa yang terjadi padamu? anak. Anak baik-baik saja. Sudah, baik-baik saja, baik-baik saja. Apakah kamu ada yang tidak enak? Aku panggil dokter untuk periksa lagi. Tidak usah. Mengapa tidak bilang kalau hamil? Anak ini milikku sendiri. Tidak ada hubungannya denganmu. Jangan gugurkan dia. Kapan aku bilang mau gugurkan? Itu kan kamu sendiri yang bilang ke aku, Pak Lu. Kalau seorang perempuan tiba-tiba bilang pada kamu, dia hamil. Apakah kamu mau anak itu? Lin Xiao, apakah kamu sedang pacaran? Pacarmu hamil. Pak Lu, jawab aku dulu. Ini penting. Aku tentu tidak mau. Aku tidak punya. Kalau kamu tidak suka anak ini, tidak apa. Aku bisa besarkan sendiri. Tidak akan ganggu hidupmu. Jangan gugurkan dia. Dia juga anakku.
Bagaimana aku bisa tidak suka? Lalu, waktu aku tanya kamu sebelumnya, mengapa bilang tidak suka? 6 bulan lalu aku kecelakaan mobil. Periksa fungsi reproduksi terganggu. Setelah itu juga aktif pengobatan. Baru ini aku tahu badan sudah pulih. Lebih tidak menyangka. Anak ini datang begitu lambat. Jadi, kamu tidak perlu anak ini kan? Mulai sekarang, aku akan tanggung jawab untuk kamu dan anak. Bagaimana kamu tanggung jawab? Kamu masih punya pernikahan. Sudah dalam proses cerai. Nyonya Lu hanya boleh kamu. Kita janji 3 hari lagi cerai. Lalu kamu, rencana kapan pergi? Ibuku. Kalian chat dulu, aku beli makanan. Aku. Halo, Ibu. Kemarin Lin Xiao sebenarnya apa? Sampai tidak memberitahu langsung pergi. Ibu, aku bukan sengaja. Kemarin benar-benar ada urusan. Meninggalkan suami sebaik itu. Nanti ada saatnya kamu menyesal. 3 hari lagi ingat pergi ke kantor catatan sipil cerai. Aku janji 3 hari lagi cerai. Apakah Lu Jinyan suamiku? Ibu, suami Flash Marieku namanya apa? Setiap kali bicara belum selesai langsung tutup. Selesai chat. Beli apa yang enak? Aku memang agak lapar. Aku sudah bertanya pada dokter tentang makanan selama ini. Apakah dokter bilang bahwa suasana hati ibu hamil juga penting? Aku ingin makan yang pedas. Kamu pergi belikan untuk aku. Tunggu sampai tubuhmu lebih sehat. Nanti aku bawa kamu makan. Ya, benar-benar. Makan apa saja boleh. Apa saja boleh. Apakah kamu tahu, istri Flash Maria Gemu itu namanya apa? Mengapa kamu membahasnya dengan baik-baik? Aku curiga bahwa aku adalah suami Flash Maria Gemu. Leluconmu ini sama sekali tidak lucu. Benar, aku tidak bercanda. Aku dan suami Flash Maria Geku juga janji bercerai dalam 3 hari. Apakah ini Nona Lin? Ya. Siapa kamu? Sayang, resleting belakangmu tidak bisa ditutup. Baik, segera aku datang. Aku istri dia, datang mencarinya. Kamu gila apa? Bukan. Suaramu berbeda dengan dia. Baiklah, sepertinya aku salah sangka. Benar-benar mau tinggal bersama, atau kamu lebih baik mengantar aku pulang? Sekarang kamu adalah objek yang perlu dilindungi. Untuk memastikan semuanya aman, harus 24 jam di bawah pengawasan saya. Itu hanya kecelakaan. Apakah kamu terlalu tegang? Hal ini tidak bisa dinegosiasikan. Dihina oleh orang lain. Selain kamu, aku tidak peduli pada siapapun. Kakek, mengapa kamu datang? Jika aku tidak datang, bagaimana aku tahu? Keluarga lu kita punya keturunan yang begitu rusak moralnya. Aku melarang kamu menikah. Aku melarang kamu menikah. Melarang kamu menikah. Apapun yang kamu lakukan, aku tidak akan mengeluh, tapi itu tidak akan mengubah tekadku untuk bercerai. Gu Xiaojun yang aku cintai, hanya orang di sisiku. Jangan bicara lagi. Aku akan memukulimu sampai mati. Kakek, jika kamu marah, pukul aku juga. Ini bukan kesalahan dia sendiri. Tidak. Kamu masih hamil. Aku tidak bisa melihatmu dipukul begitu saja. Kamu hamil. Wajah ini terlihat sangat familiar. Di mana aku pernah melihatnya? Cucu menantu. Benar. Setelah bercerai, dia akan menjadi cucu menantumu. Bukan aku yang bilang. Dia adalah, apapun yang kamu katakan, aku percaya padamu. Mengapa tidak paham? Meng justru baru dari rumah sakit. Perlu istirahat. Kakek, jika tidak ada hal penting,
kamu pulang dulu. Terima kasih, Pak Wu. Belum memberitahu dia nama asalku. Setelah bercerai, aku akan bawa Meng untuk secara resmi menghormati. Bapak Lu, sebenarnya aku tidak bernama. Benar, dia adalah cucu menantu. Lihatlah sendiri. Lihatlah sendiri. Jangan lihat hal-hal tidak menyenangkan ini. Jangan lupa lihat, pengurus rumah tangga, antar kakek pulang. Angin di luar kencang. Kita pulang. Kamu bilang pasangan muda ini benar-benar tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Tapi tuan muda dan nyonya muda sepertinya sangat mesra. Ya, setiap hari berteriak ingin bercerai di depanku. Tapi sekarang seperti ini, cinta mati-matian. Ah, anak muda memang pandai bermain. Benar, tadi anak itu bilang aku akan menjadi kakek buyut. Kakek Lu, jika kamu marah, pukul aku juga. Ini bukan kesalahan dia sendiri. Tidak, kamu masih hamil. Selamat, tuan tua. Wah, 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 haha, ini bagus, haha. Apakah kamu benar-benar tidak ingin tahu seperti apa istri Flash Maria Gemu? Hanya orang yang tidak penting. 2 hari lagi bercerai. Bagaimana jika dia lebih cantik dari aku? Kamu tidak menyesal? Di matamu, akulah yang begitu dangkal. Siapa tahu? Cemburu. Tidak. Tidak, tidak. Benar-benar tidak, benar-benar tidak. Hai, Asisten Lin. Apakah ada kabar baik hari ini? Begitu bahagia. Rahasia. Aku merasa ada yang berbeda di mana-mana. Menggumam apa? Apa yang terjadi padanya? Ini situasi apa? Ah, ya. Cahaya keibuan. Begitu jelas. Aku tidak bermaksud mengatakan kamu seperti perempuan. Asisten Lin, jangan tersinggung. Benar, pagi ini Bapak Lu meletakkan sesuatu di mejamu. Kamu buka dan lihat apa itu. Ini, ya. Ini bukan vitamin untuk perempuan. Apa maksud Bapak Lu? Ya, apa maksudnya? Kamu sengaja. Apakah kamu tidak suka? Nanti aku ganti mereknya. Bapak Lu, sekarang aku adalah seorang pria. Ah, Mengapa harus berpura-pura sebagai perempuan? Li Xiao, apa yang kamu lakukan? Turun sekarang. Ibu, kamu menyerah saja. Aku tidak akan menikah untuk sekutu. Anakku, mengapa kamu begitu keras kepala? Perkawinan dengan keluarga Lu sudah ditentukan oleh kakekmu. Aku sudah lihat foto Xiao Lu, dan kalian sangat cocok. Siapa yang mau menikah? Biarlah, aku tidak mau. Ibuku ingin aku menikah dengan pria asing itu. Aku tidak mau. Kapan kamu berencana ganti kembali? Setelah bercerai. Aku ingin izin setengah hari sore ini. Kamu tidak perlu khawatir apa-apa. Nanti aku beri kamu kejutan. Maka, repotkan Pak Wu untuk memberitahu kamu. 3 hari lagi kita bertemu di kantor catatan sipil. Aku akan pergi. Baik, nanti aku juga beri kamu kejutan. Mengapa kamu di sini untuk bercerai? Kamu adalah suami Flash Maria Geku. Cucu menantu. Benar. Setelah bercerai, dia akan menjadi cucu menantumu. Bukan aku yang bilang, dia adalah. Kamu mengganti nama. Xia Meng adalah nama sahabatku. Aku bernama Lin Xiao. Putri kecil.